Singapura. Baik, Pak Fendi, kita akan sampaikan dulu informasi yang menarik ini terkait dengan ramai sekali menjadi perbincangan terkait dengan klien dari PT Joska Financial Indonesia nih. Pemirsa, sejak kemarin nih turut menyeret juga dari PT Sentral Mitra Informatika Tbk, di mana emiten dengan kode saham LUCK itu disebut menjadi penyebab dari kerugian nasabah. Berikut liputannya. Cerita bermula dari pengakuan beberapa klien yang mempercayakan pengelolaan dana ke Joska di 2018. Dua klien Joska mengaku dana milik mereka ditempatkan ke Samlak melalui Amata Investa. Satu klien mengaku dananya dibelikan Samlak di harga 1.700 per lembar. Seorang klien lain mengungkapkan keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan rintisan itu tidak meminta persetujuan dari klien, alias setiap keputusan berdasarkan pertimbangan internal Joska. Founder dan CEO PT Joska Financial Indonesia Akbar Abiasa Fitsuno membantah pihaknya mengelola dana klien. Menurutnya klien memiliki akses penuh terhadap aktivitas akun. Setiap dana investasi juga dikirimkan ke rekening dana investor atau RDI atas nama pribadi dan bukan ke rekening perusahaan. Jika dilihat dari data kinerja keuangan saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk terbilang moncer karena masih mencetak laba dan membukukan pertumbuhan omset. Tapi bagaimana dengan kinerja pergerakan harga sahamnya? Mari kita cek bersama berikut ini. Ya, berikutnya di layar Anda bisa menyaksikan pergerakan saham dari LUCK atau Sentral Mitra Informatika, di mana ada 11 gelombang yang mengusung dan menghempaskan saham LUCK sejak IPO hingga hari ini. Harga tertinggi sempat mencapai 2020 pada 24 Juli 2019, sedangkan harga terendahnya pada 19 Mei 2020 di level 292. Dan dalam setahun, LUCK telah melemah sekitar 26,5%. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini sempat mencapai level tertingginya memang di level 2020 dan terendahnya di 292. Cukup tinggi memang pergerakan atau fluktuasi dari pergerakan LUCK. Ya, selanjutnya berdasarkan data dari RTI Business, kinerja keuangan LUCK tidak seburuk dengan kinerja sahamnya. Per Maret 2020 sebenarnya LUCK masih mencetak pertumbuhan laba bersih 4,34 miliar rupiah, di mana aset LUCK sendiri mencapai 174,7 miliar rupiah dengan total kewajiban atau liability 37 miliar rupiah. Kemampuan membayar utang pun juga cukup solid, di mana rasio dari pendapatan sebelum pajak, bunga, amortisasi dan juga depresiasi EBITDA terhadap beban bunga mencapai 246%. Dan berikut adalah profil fundamental dari PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LUCK. Ya, ini adalah emiten yang bergerak di sektor perdagangan dan juga jasa penyewaan peralatan komputer dengan IPO price sekitar Rp286 per saham. Laba bersih di kuartal pertama tahun ini masih positif Rp4,34 miliar. Aset mencapai Rp174,7 miliar dengan total kewajiban yang sudah disampaikan sekitar Rp37 miliar dan rasionya 246%. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Pak Fendi, ya, kita akan mencoba ini mengulas salah satu emiten yang kemarin juga ramai diperbincangkan begitu oleh masyarakat investor di tanah air. Meskipun kita lihat secara fundamental tadi disampaikan kuartal 1 masih mencetak laba, Pak Fendi. Analisis Anda bagaimana kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu? Kalau saya melihat sebenarnya dari sisi fundamental saham LAK ini adalah saham yang tidak terlalu menarik dari sisi valuasi sebenarnya. Dibandingkan dengan harga yang sudah terbentuk yang sampai Rp2.000 ya pada tahun 2019 yang lalu ya. Yes. Kita melihat dari disampaikan juga dari sisi book value juga relatif kecil sebenarnya per lembar saham sekitar 190-an sampai dengan Rp200 per lembar saham. Yeah. Kemudian kalau kita melihat memang dia dari sisi utang relatif rasionya kecil, sekitar 0,2-0,3% ataupun tidak terlalu besar. Dan dari sisi pertumbuhan sebenarnya juga pertumbuhannya relatif dari small to moderate, artinya dia tidak terlalu agresif.
Nah di sini kalau kita valuasi, saya sendiri melakukan valuasi dengan menggunakan discounted free cash flow economic edit. Baik. Jadi sebenarnya harga wajarnya juga tidak jauh dari 160 sampai dengan 200 perak per lembar saham dengan memperhitungkan potensi yang dia bisa peroleh di 5 tahun mendatang ya. Jadi di sini kalau kita bandingkan antara harga pasar yang terbentuk ya dan kemudian dengan valuasi, katakanlah kita melakukan valuasi forensik seolah-olah kita berada di tahun 2019. Itu pun tidak membuat valuasinya menjadi cukup atraktif sampai di atas 100 perak. Jadi di sini kalau saya sebagai analis melihatnya adalah lebih banyak harus lihat nilai fundamental dari saham LAK tersebut. Memang tidak bisa kita banding dengan harga saham yang terbentuk. Mungkin harga saham itu karena terlalu overreacted atau masalah-masalah yang lainnya, mungkin ada warning karena saya nggak tahu itu di luar saya. Betul. Tetapi kalau dari sisi valuasi, mestinya kita aware terhadap saham-saham yang seperti ini supaya investor juga tidak terjebak kepada sesuatu yang lebih ke arah euforia ataupun suatu pergerakan-pergerakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fundamental. Tapi kalau strategi bagi investor maupun traders menyikapi kondisi saham-saham seperti LUCK dan juga mungkin saham-saham lainnya sejenis begitu, Anda melihat seperti apa sih strateginya? Memang tetap kita harus memperhatikan dari sisi fundamentalnya, meskipun tadi LUCK sendiri di kuartal 1 masih membukukan kinerja positif, Pak Fendi. Ya, sebenarnya untuk melakukan pembelian itu adalah hak dari trader maupun investor saja. Artinya tergantung pada bagaimana risk profile-nya, manajemen risiko masing-masing maupun strategi investasinya. Kalau memang dia memilih strategi investasi jangka panjang, tentunya lebih banyak melihat sisi fundamental perusahaan dibandingkan dengan misalnya market price yang terjadi. Tapi kalau memang dia lebih banyak melihat pergerakan jangka pendek, tentu saja lebih banyak untuk trading berpositif dan dia harus siap membuat stop loss level di kisaran itu sehingga kalau terjadi penurunan yang dalam maka dia terhindar dari kerugian yang sangat besar karena dia sudah memasang stop loss level. Jadi memang pretty much depend on your motif di dalam melakukan investasi maupun trading. Tapi kalau bicara mengenai saham-saham sejenis seperti ini misalnya gitu, apakah kita harus menggunakan seluruh amunisi yang kita miliki begitu atau memang sebaiknya sangat terbatas begitu, dalam artian bertahap begitu Pak Fendi sebaiknya begitu? Ya, kalau misalnya ini akan digunakan sebagai instrumen investasi untuk jangka panjang, mestinya kita tidak akan terlalu sensitif terhadap pergerakan jangka pendek. Kalau dari awal memang analisanya secara fundamental sudah matang. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat ini lebih berjangka pendek dan kita lihat harganya sudah jauh di atas nilai fundamental dan lebih banyak ke arah tren ataupun technical saja, maka saya pikir ini porsinya tidak harus besar. Mungkin dari portfolio hanya sekitar 5% sampai dengan 10% saja. Supaya apa? Supaya menghindari potensi risiko yang besar sekali di portfolio kita. Berarti memang investor pun juga harus aware ya apabila kita ingin menaruh dana kita pada saat harus investasi di suatu emiten atau saham ya Pak Fendi? Iya betul. Jadi kita investor pun harus aware. Baik. Oh, sayang sekali terputus sambungan telepon dengan Bapak Fendi Susianto. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini.